seadanya. Dan masih kualitas garasi. Wow. Kita diundang manggung di panggungnya di Jakarta bulan depan. Woi, boleh duluan. Kita co-produce mini albumnya bareng. Biayanya kita tanggung 50-50. Kamu BFF, dengerin! Kalian baru ngetop di Bandung aja kok udah top banget ya? Lo pikir gue bakal tersinggung cuman karena orang ngira lo yang mimpin band ini? Gue kebanyakan ngalah sama lu. Lu cuma bisa dendam, curiga, basi tau gak sih lo? Ya, gue mau ngomong. Kenapa, Bu? Neng, kamu mesti buru-buru pindah dari sini. Ini teh lingkungan orang baik-baik. Kang Sena terlalu egois. Agak. Saya juga gak akan lama-lama numpang di sini. Tahu. Kalian tuh nggak akan jadi apa-apa, tau nggak? Tanpa wartawan. Kamu denger nggak sih? Itu kan udah lama, Bu. Ya itu kita mesti bohong sama semua orang biar nggak dikucilin. Yang Rahmat sama yang Tani tuh udah nanggung malu puluhan tahun. Gaya. Gaya, Aga, dan Awan mungkin tidak seperti tokoh-tokoh anak muda yang akhir-akhir ini sering dipotret di film-film yang lain gitu. Yang kelihatannya hidupnya cukup tenang, punya serba kecukupan, punya mobil mewah, punya rumah mewah, punya orang tua yang kayaknya memberikan segalanya gitu. Awan, Gaya, dan Aga adalah 3 orang anak muda yang ingin menunjukkan bahwa I can do this on my own gitu. Jangan paksa gue untuk jadi orang lain, jangan paksa gue untuk I don't want to be the same gitu. Anak-anak muda ini kepengen beda, kepengen membuktikan bahwa mereka bisa melakukan apa yang mereka cita-citakan, apa yang mereka impikan gitu. And they work for it gitu. Ini adalah anak-anak muda yang penuh semangat gitu ya, punya antusiasme bahwa untuk mencapai sesuatu memang ada kerja keras, ada keseriusan, ada dedikasi. Di samping itu tentu menjadi anak muda di mana cinta, persahabatan, enaknya jadi musisi gitu ya, coolnya jadi musician, bisa menjadi seorang star gitu ya, semuanya ada di situ. Sebenarnya kita udah kenal lama sekali. Dia boleh dibilang sama-sama tumbuh sama kita di Miles gitu ya. Sejak petualangan Sherina dia sudah ada. Dan sejak petualangan Sherina juga di tahun 2000 kita sudah bisa melihat memang dia mempunyai bakat yang bagus dan punya nilai dalam melihat sesuatu itu, punya mata yang sangat artistik gitu. Lalu dalam perkembangannya ketika dia mencoba berbagai bidang, baik itu penata artistik atau assistant directing, semuanya dia coba sampai akhirnya ketika menjadi director, ketika saya lihat gitu hasilnya, saya bisa bilang, oh he's got something. Dia memang sangat unik, dia sensitif dalam melihat fenomena lingkungan gitu. Sampai akhirnya gue yakin bahwa ya udah nggak bisa gue tahan lagi lah, gue harus jalan. Dan gue melihat Agung adalah salah satu sutradara muda yang sangat potensial gitu ya. Dia video klip dia menurut gue bagus banget. Secara visual juga keahliannya bertutur dalam bentuk visual juga bagus gitu. Dan gue sempat kerja sama bareng sama Agung di FTV Bengkel. Terus itu ya gue bilang Mbak Riri gitu, kayaknya gue pengen ngajak Agung dan Riri langsung setuju karena dia juga punya pendapat yang sama.
dan ya mungkin satu hal yang paling penting saya nyambung sama dia, jadi enak gitu kerjanya. Cut. Cakep, check the gate please. Mas Agung sebagai sutradara itu cukup perfeksionis. Dia sangat menuntut detail-detail yang terkecil. Kayak salah satunya dari gestur. Kalau dari gue contohnya di gesturnya Aga, cara ngomongnya Aga, itu semua sangat diperhatiin sama dia. Dan dia bisa juga sangat galak, yang benar-benar gue nggak mau tahu. Pokoknya lo udah jelas kan apa yang gue bilangin, coba kasih gue lihat kayak gitu. Tapi semua marah-marahnya dia itu juga nggak ada yang bersifat ngedownin kita, lebih menjadi motivasi buat kita. Pokoknya dia tuh bisa mancing emosi aku dalam berakting gitu. Mancingnya gaya enggak. Ya dengan teriakannya yang lantang itu, dan juga kalau misalnya aku lagi disuruh marah gitu, dia yang teriak-teriak gitu, padahal dia nggak nyaci maki, enggak gitu, cuman teriak fokus dan konsentrasi gitu aja udah bikin bergetar gitu, langsung jadi sebel dan benci Mas Agung dan marah-marah gitu sama Mas Agung. Tapi itu sukses. Dan waktu adegan nangis, aku nggak tahu kenapa ya, Mas Agung tuh kayak berakting gitu di depan aku gitu. Jadi kayak kamu harus gini gitu. Pokoknya mukanya tuh kayak sedih banget gitu. Aku jadi pengen nangis dan berhasil deh nangis. Mas Agung menurut gua sebagai sutradara canggih istilahnya canggih tuh, dia bisa mengerti si pemainnya. Kalau misalnya ada contoh lah, kalau misalnya ada adegan kita marah, dia pinter mancingnya buat kita bener-bener bisa berekspresi, bisa menghayati karakter kita gitu. Contohnya pada saat waktu itu gue ada adegan marah, jadi dia sempat ya gimana lah, sempat gimana sih ya, gue juga langsung tapi bukan berarti gue ngerti dia mancing, gue ngerti Mas Agung nggak mancing, cuma gue nggak istilahnya gue nggak wah gimana nih, enggak lah, gue ngerti Mas Agung itu cuma mancing. Kalau kalian nggak keberatan, sekarang gue pengen nonton latihan Padepokan. Besok kita coba lagi lagu barusan. Oke? Oke. Karena ide ceritanya dia kan ceritanya tentang musik independen di Bandung gitu. Yang gue lakukan adalah ya gue ke Bandung ya biar gue dapet feel aja gitu loh, anak Bandung intinya kayak gimana gitu. Terus selain itu juga pasti majalah-majalah sih, referensi cukup banyak. Jadi emang bener-bener dari mana-mana. Terus kalau itu yang casual. Terus kalau misalnya yang baju manggung sendiri, referensinya dari majalah juga dan dari video klip. Yang pasti mereka kalau manggung style lebih gue bawa ke arah yang sifatnya eksperimen gitu loh. Gaya tuh style misalnya pakai celana panjang gitu, kadang-kadang inside out gitu di Bali. Pakai baju maksudnya dia nggak tahan yang neat gitu, yang clean gitu enggak. Jadi biasanya misalnya entah karena digunting. Terus yang enggak banget gaya tuh kayaknya ke mall, beli baju di mall. Terus karakter berikutnya tuh pakaiannya agak juga gue bawa dia ke arah yang bermainnya di daerah-daerah yang warna-warna seputar misalnya yang deep lah, jadi misalnya biru tua atau hitam atau navy gitulah, dan lebih bermain di tekstur gitu loh. Terus kalau yang enggak banget kayaknya warna kali ya, maksudnya merah tuh kayaknya agak nggak bakal berani deh pakai baju warna merah gitu, yang terang-terang kinclong itu enggak. Terus kalau Awan, dia ada celana sayangannya dia celana kotak-kotak gitu, jadi pakai celana kotak-kotak terus sama kaos gitu, kaosnya juga yang motifnya tiba-tiba tie-dye gitu, tuh bisa Awan banget. Terus misalnya tiba-tiba sepatunya merah aja gitu, nah Awan tuh doyannya seperti itu. Yang enggak banget, pakaian-pakaian yang agak tuh kayaknya enggak banget ya Awan. Gue huntingnya mayoritas di pasar second hand, dari mulai di Bandung tuh di Gede Bage, Cimol lah semua itu, di Jakarta itu di Pasar Senen, Pasar Baru, sama yang walk-walk lainnya gitu.
tapi FO juga lah gitu. Pasti problem ada lah terjadi di lapangan ya, maksudnya yang mendadak-mendadak gitu. Jadi misalnya direkturnya melihat setelah, kan itu kan kita kan selama belum ada set kan kita ngebayangin gitu kan. Jadi akhirnya emang pas setnya ada dengan kostum yang udah gue siapin, pas udah dilihat di lapangan, wah ternyata harus ada adjustment. Nah itu biasanya sih keputusannya sih kita discuss, oke, keputusan apa yang kita mau, ya itu yang kita pilih. Garasi ini keinginanku pribadi, mungkin aku mau tunjukin ini generasi udah mulai berkembang dan mulai berubah, udah mulai sah orang bermain sound library dan itu musik juga gitu. Memang kita banyak pakai program, kita banyak pakai cut and paste, kita pakai banyak library sound, tapi bukan berarti mereka tidak bisa memainkan. Mereka bisa memainkan, cuman yang kita mau tampilkan di sini adalah kesenian memilih sound. Jadi pemikiran, ide, gue mau bikin lagu seperti ini ya, bukan gara-gara kita nemu sound juga. Kita tahu arahnya mau kemana, maksudnya apa, niatnya apa, baru kita cari soundnya. Jadi memang tetap manusianya in charge. Elektronik itu ya, komputernya itu ya kita alat untuk alat bantu ya. Dengan komposisinya Garasi ini yang agak unik sebenarnya, drum, Aris drum, Awan di filmnya, Aga itu dia programmer dan dia main gitar, main bass juga, dia all round gitu. Terus kebanyakan main gitar dirinya. Terus Ayu atau Gaya itu dia main gitar dan vokal. Nah dari komposisi yang bertiga ini sebenarnya agak gimana sih keutuhannya gitu, kok tapi soundnya penuh, full dan rame. Nah sebenarnya cukup dijawab dengan laptopnya Aga 1 biji gitu. Jadi dia udah program di situ, kalau dia mau manggung memang dia tekan play seperti pre-record, tapi sebenarnya tuh sequencer udah dibikin dulu sebelumnya, baru bandnya nebelin dari situ. Jadi kalau untuk genrenya sendiri ya ini masih rocknya banyak distortion alternatif, tapi karena ada unsur teknologinya jadi mungkin kita bisa bilang elektronik alternatif rock. Rajin banget, pernah aku telat mereka udah datang semua, atau kadang-kadang jamnya jam 11 mereka dari awal udah datang. Males banget pernah, ayo dong bikin lagu lagi gini-gini, ntar lagi deh mas, atau enggak apa ya gitu, satu harian tinggalin suruh bikin lirik nggak jadi-jadi, ada juga yang gitu. Karena sebenarnya semua itu memang kita nggak bisa create, itu datang, aku masih punya keyakinan dia itu datang dari atas gitu, kita nggak dikasih hari itu, memang nggak dapat. Jadi unik sih cara ininya, tapi ya yang jelas saling ngisi. Yang satu lagi capek, ya satu istirahat dulu, yang ini bikin ini. Seru lah. Sampai kapan ku harus menanti kau pergi dan mungkin takkan kembali. Dan aku menangis dan aku terluka bila dan aku menangis
Pintu 2 dan 1 telah dibuka. Para penumpang yang telah memiliki kartu dipersilahkan memasuki ruangan teater. Gila, gue dari awal sampai akhir nangis, Bu. Nggak nyangka. Bukan karena Miles, bukan karena Mira Lesmana, bukan karena Agung. Filmnya keren banget. Garasi rock, bagus, seru, Temanya ke musik gitu, tentang band. very refreshing. Suasana Bandungnya semua dapat gitu. Musiknya di sini bukan cuma tempelan aja gitu, emang jadi sesuatu gitu. Natural banget, bandnya asik. Setelah saya nonton sih emang kayaknya nih ada sesuatu yang seru lah ya. Saya rasa anak-anak sekarang saya tahu banyak sekali yang senang banget musik kayak gitu. Gue setelah nonton film Garasi, gue ingin membuat band sendiri dengan gue vokalisnya, dengan gue basisnya, dengan gue drummernya, dengan gue gitarisnya. Tunggu saya. Untuk anak muda, film yang bertema musik atau ada background musiknya ngebandnya, apalagi mereka main dengan beneran tuh belum ada ya. Jadi buat gue ini sesuatu yang menarik aja untuk diangkat. Sesuatu yang beda lagi di film Indonesia. Mereka benar-benar memainkan musik yang dimainin di film. Bandnya keren abis, gue udah dengerin albumnya, bandnya asik. Film ini patut banget untuk tonton. Garasi rock. Garasi Rocks. Selamat buat Om Agung. Luar biasa banget buat Garasi dan top banget buat Miles. Keren. Perasaanku deg-degan. Ya, melihat tanpa kita di layar selebar itu kayaknya gimana ya? Bagus juga ya? Ya lumayan lah. Ya. Sequel oke gak? Sequel Garasi 2, judulin Lawas. Lawas? Ya iya dong, masuk Garasi doang. Iyalah, gila lu. Lawas juga pengen punya film sendiri loh. Blockbuster pasti 2 kali lipat ntar pendapatannya. Kayaknya sih Lawas akan lebih laku ya. Ya takutnya. Ah, ini jadi gak enak. Guys, sini teman gua. Dia juga nangis. Nangis ya lo? Oke, pokoknya asik lah. Garasi oke. Lawas juga lebih oke. Perasaannya seneng banget pasti apa ya? Gak tau gue. Gue happy banget, akhirnya gala premiernya jalan. Kayaknya responsnya semua asik banget, dan habis itu kita lihat Garasi manggung, semuanya ikut goyang, jadi gue happy banget. Mudah-mudahan penonton juga bisa ikut enjoy sama filmnya. Denganmu kini ku tak ceria, bersamamu ku sendiri. Padamu tak bisa cinta